Lalu ada lagi ini, Raja Juli ogah buka 12 perusahaan pemicu banjir Sumatera karena harus izin presiden. Nah, ini Gerindra, anaknya Zulhas nih ya. Itu tuh kayu datang. Jadi artinya Pencitraan-pencitraan lagi nih. karena Ya, itu kayunya masih fresh. ngapain gitu loh. Cuman datang terus tunjuk-tunjuk gitu kan. Baik, selalu kami doakan kepada rekan-rekan, seluruh rekan-rekan ya, dan saudara kami yang berada di Sumatera yang terkena atau terdampak dari bencana banjir, agar selalu diberikan kekuatan, ketabahan, dan semangat untuk bangkit kembali, menjadi heboh dan menjadi perbincangan di seluruh Indonesia. Kalau sebenarnya kita mau berbicara mengenai banjir ini, itu jangan dulu kita mengkambing hitamkan siklon tropis ya. Kalau menurut gua kemarin kita seharusnya introspeksi diri dulu. Jadi ini akhir-akhir ini gue juga melihat di sosial media ini banyak juga, gue nggak tahu ya apakah buzzer ataukah apa, yang kemudian menyeret-nyeret masa kepemimpinan Pak SBY. Begitu ya. Ini kan kurang lebih sebagai bentuk perlawanan agar tidak yang disalahkan itu Jokowi dan orang-orangnya. Nah, ini kalau gua mau fair-fairan ya teman-teman, sepanjang periode sejarah kepemimpinan presiden kita, itu hutan selalu rusak kok. Ya, jadi simpelnya gini ya. Kalau kemudian yang diseret-seret di sini adalah Pak SBY, ya memang pada waktu itu sudah ada kerusakan hutan atau deforestasi. Lalu kemudian, kenapa pada masa pemerintahan Pak Jokowi tidak diperbaiki? Malah berdasarkan data, deforestasi pada zaman Joko Widodo itu mencapai 3 kali Pulau Bali. Nah, kalau benar nih Pak Jokowi adalah alumni dari Kehutanan UGM, ya, ini kan ada relevansinya. Seharusnya alumni kehutanan itu bukan membuat porsi hutan di Indonesia ini menjadi lebih sedikit dan terkikis dari tahun ke tahun, tapi bagaimana Indonesia ini memiliki hutan yang asri, yang dapat menyuplai oksigen, mengurangi emisi global, membantu mengurangi emisi global dan go green. Lah ini kalau bener alumni kehutanan UGM gitu loh. Jadi bukan malah deforestasi besar-besaran gitu ya. Jadi sepanjang periode sejarah kepemimpinan presiden di Indonesia ini memang hutan-hutan ini terus terkikis, terus rusak gitu loh. Dan untuk mengembalikan ekosistem ini semua itu butuh waktu yang lama. Jadi jangan dulu kita mengkambing hitamkan angin siklon tropis, hujan deras 150 sampai 300 ml lebih sehingga menyebabkan volume air hujan yang berlebihan sehingga tidak bisa menampung. Nah ini teman-teman kalau mau lihat ya, 3 menteri paling bertanggung jawab atas bencana Sumatera. Pertama, Bahlil dari Menteri ESDM menerbitkan izin pertambangan mengawasi reklamasi pasca tambang. Nah, lalu kedua, Raja Juli Antoni Menteri Kehutanan menerbitkan izin pembukaan lahan mengawasi penebangan hutan dan reboisasi. Oke. Nah, Hanif Faisal Nurofik menerbitkan izin lingkungan hidup mengawasi perusahaan sawit dan kayu. Oke, clear ya? Oke. Raja Juli tanggapi desakan mundur buntut banjir Sumatera. Katanya kekuasaan itu milik Allah. Ya. Nah, jadi di sini maksud dia itu pengangkatan dan tugas dia selama menjadi menteri itu adalah bagian dari kekuasaan milik Allah. Ya benar gitu loh. Jadi seolah-olah dia mengatakan ini adalah takdir. Ya benar bro, ini takdir. Tapi kan apakah Allah menyuruh Anda untuk memberikan izin eksploitasi? Kan enggak gitu ya. Lalu ada lagi ini, Raja Juli ogah buka 12 perusahaan pemicu banjir Sumatera karena harus izin presiden. Nah ini Gerindra merespon ini dengan jangan membawa nama presiden, jangan melibatkan Pak Presiden. Pak Menteri adalah yang membantu presiden, jadi tidak usah melibatkan. Nah
Ini kan seolah-olah dari Melati ini anggota Komisi 4 DPR dari fraksi Gerindra ini mengatakan jika jangan melempar bola panas. Ya ini benar. Kenapa si Raja Juli terus tidak mau mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya dengan kondisi ini tentang 12 perusahaan yang diduga menjadi biang kerok banjir di Sumatera ini, ya. Jadi kalau kemarin gua bilang ini yang perlu diusut adalah bukan hanya pembalakan dan deforestasi liar, tetapi tambang-tambang ilegal, teman-teman. Nah, ini kan tambang-tambang ilegal. Ratusan tambang ilegal, ya. Ratusan loh. Ya. Jadi ini pemerintah udah menutup ratusan tambang ilegal di sana. Nah, ini kan kalau kita bicara tambang kok sampai ratusan yang ilegal loh. Padahal satu tambang itu luasnya udah berapa hektar gitu ya. Kalau kita kembali ke Raja Juli Antoni lagi, kita beberapa waktu yang lalu tentu ingat pernah foto bersama mantan tersangka pembalakan liar. Tapi status tersangka itu kemudian dicabut karena pra-peradilan ya, sehingga itu dimenangkan dan terus dicabut status tersangka itu. Nah, kita juga nggak tahu secara teknisnya kenapa kok status tersangka itu kemudian dicabut, yang kemudian main domino sama Raja Juli Antoni itu kan. Tuh, dia datang loh ke sini, ya kan Pak? Bukannya udah ada di situ kan? Anaknya Zulhas nih ya. Itu tuh kayu datang. Jadi artinya Pencitraan lagi nih. karena Ya. itu kayunya masih fresh. Ngapain gitu loh. Cuman datang terus tunjuk-tunjuk gitu kan. Nih. Kita bantu. Aduh, dia megang ini aja. Ya, angkat. Loh. Wah, kalau ini sih pencitraan, bro. Tuh, kelihatan orang yang nggak pernah kerja, nggak pernah megang sapu atau apalah itu. Kelihatan, ya, nggak terampil. Ya, karena memang dari kecil mungkin nggak pernah disuruh nyapu atau apa ya. Jadi berat nih, kelihatan banget pencitraannya. Terus kalau kita mau lihat ini, Aku tuh nggak pernah boleh sama mama main yang kotor-kotoran. Sumpah nah, ini bersih kan nggak sih, Pak? artis ya, selebriti Jejak yang jadi digital anggota DPR DPR. Verrell Bramasta Ini jadi juga dari sorotan Partai setelah PAN nih. videonya beredar. Dalam video, Verrell tampak sangat jijik saat diajak ke tempat sampah dan terus-menerus menyemprotkan sanitizer ke tubuhnya. Ia juga terlihat takut dengan becek dan tempat kotor. Netizen pun ramai mengomentari sikapnya yang dinilai ini jejak anti kotor digitalnya. berlebihan. Yuk, simak videonya. Jujur, demi apapun ya. Ya, anak mami ya, jadi anggota DPR ya, terus kemudian turun ke area daerah-daerah yang terdampak banjir, jadinya ya jijik. Ya beda sekali dengan anak-anak zaman dulu ya. Zaman gua dulu, kita zaman kecil, zaman SD itu udah masuk got cari ikan ya, cari ikan, main lumpur, udah terbiasa dengan kotor-kotor. Jadi ini memang bulan yang sangat berat bagi Kementerian Kehutanan ya. Apakah ini merupakan sebuah karma gitu ya? Kalau menurut gua nih, karma banyak. Dia dulu pernah pertama jejak digitalnya tuh ya, yang ngata-ngatain Pak Prabowo. Nah, karma yang kedua adalah karena dia mungkin sudah mengeksploitasi hutan itu, sudah memberikan izin atau dia ikut andil dalam kerusakan hutan ini, ya, sehingga dia kena karmanya sekarang. Jadi jangan dikira pekerjaan sebagai Menteri Kehutanan itu kok kerjanya gampang, kerjanya simple. Itu enggak ya. Apalagi dia nggak ada background, nggak ada basic kehutanan sama sekali ya. Ibarat kata gini, dia jadi Menteri Kehutanan nih, dia nggak ngapa-ngapain, nggak ngasih izin eksploitasi dan segala macam, itu hutan kita udah rusak. Apalagi dia ngasih izin, ya kan tambah rusak. Sangat miris sekali ketika kita mengetahui kondisi hutan kita seperti ini dan bencana banjir yang menimpa warga Sumatera. Sedih Pak kalau lihat ini Pak, sedih sekali. Ratusan korban meninggal dan hilang.
belum lagi kerusakan infrastruktur akibat ini semua. Jadi kami selalu berharap agar pemerintah dan Pak Presiden segera mengembalikan fungsi hutan dan mereboisasi hutan kita agar kembali pulih seperti sedia kala. Ya, tentu ini butuh proses. Ya kalau kita lihat dari topografi atau geografis di Sumatera ini, yang kebanyakan pemukiman atau warganya ini memang seringkali dilewati oleh das atau daerah aliran sungai. Ini memang sudah semestinya Sumatera ini dijaga ekosistem dan lingkungan hutannya, bukan malah diberikan izin-izin untuk mengeksploitasi gitu ya.